Saya atau gue? Saya. Ini gampang ya. Mengapa atau kenapa? Mengapa? Ih, pinter. Berkali-kali atau berulang kali? Berulang kali. Berkali-kali. Iya. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nia S dan Nia K. Ada Ya, dua Bu. Nia di sini. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir ke sini. Ya, Sudah memenuhi undangan dari Ibu. Karena kali ini kita akan sedikit membahas tentang karya ilmiah. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bukan proposal, karya ilmiah berupa makalah. Ya, tadi dimulai dari pengertian karya ilmiah, kemudian ciri-cirinya, kemudian karakteristik, kemudian strukturnya, bagaimana sistematika, tapi khususnya ke penulisan makalah. Gitu ya. Kalau sekarang kita masih di makalah, tapi lebih ke ejaannya, lebih ke kebahasaannya, bagaimana cara penulisannya. Nanti di sesi ini pada pertemuan berikutnya di pelajaran bahasa Indonesia akan ada tugas disediakan sebuah bacaan dari contoh makalah dari mulai pendahuluan, pembahasan sampai simpulan, tapi yang akan yang akan ditugaskannya itu adalah cari 30 sampai 50 kesalahan yang ada di dalam teks itu. Wah, 50 mah sedikit. Ya, sedikit ya 50. Bagaimana kabarnya hari ini? baik. Alhamdulillah. Bukan kabarnya, kabarmu hari ini. Kalau kabarnya, kabar siapa? Gitu ya. Oke, sudah makan siang? Oh, salah ya, nggak akan ada orang yang bisa makan siang. Ya, makan. Makan di waktu siang. Seriusan, ternyata memang banyak mengapa Ibu berkata seperti itu? Karena kita akan membahas bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah, yaitu bahasa baku. Artinya benar-benar bahasa itu yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan ejaan yang sesuai KBBI. Mengapa Ibu tadi simulasi dulu seperti itu? Karena memang sekali kita melakukan banyak kesalahan, meskipun itu lumrah kita dengar di kehidupan bermasyarakat itu. Tapi ketika kita berbicara seperti itu, orang lain pun paham gitu ya. Contoh misalnya seperti tadi, mau kemana? Mau makan siang. Padahal tidak ada yang bisa makan siang gitu ya. Terus misalnya begini, contoh misalnya ketika ada seorang pembawa acara kemudian mempersilakan misalnya seorang ketua untuk memberikan memberikan sambutan misalnya. Kebanyakan orang tuh bicaranya seperti ini. Kepada waktu dan tempat disilakan. Iya, itu salah fatal. Gak mungkin waktu sama tempat dipersilakan, justru yang harus disilakan itu adalah orang yang mau memberikan sambutan itu. Gitu ya. Jadi banyak sebetulnya yang bisa kita koreksi di kehidupan kita, di kenyataan gitu ya. Atau misalnya contohnya seperti ini, kalau di dalam masjid nih biasanya ada yang berkata seperti ini, ada papan yang menyatakan seperti ini, yang membawa HP harap dimatikan. Berarti siapapun orang yang membawa HP harus dibunuh. Ya gitu kan kasarnya. Tapi kan kita lumrah ya kalau seperti itu, kita berpikirnya oh iyalah yang bawa HP harap HP-nya dimatikan, takutnya nanti mengganggu gitu kan ya. Itu hanya selentingan saja. Oke, sebelumnya ada beberapa pertanyaan. Mana bakunya ya? Saya atau gue? Saya. Ini gampang ya. Mengapa atau kenapa? Mengapa? Ih, pinter.
berkali-kali atau berulang kali? Berulang kali. Berkali-kali. Iya. Ingat, kita itu butuh sesuatu yang konsisten. Kalau berulang berarti dengan ulang. Berulang-ulang. Kalau berkali berarti dengan kali. Memesona atau mempesona? Memesona. Iya, memerhatikan atau memperhatikan? Memerhatikan. It's bagus, pintar. Insaf atau insyaf? Insyaf. Insaf. Insaf, karena kalau insyaf itu berasal dari bahasa Arab. Surga atau syurga? Surga. Surga, bukan syurga. Karena itu saduran dari bahasa lain gitu ya. Lagi, ijazah atau ijazah? Ijazah. Ijazah. Oh, ijazah. Ijazah lah ya. Oke, 5 lagi. Hakikat atau hakikat? Hakikat. Hakikat. Nasihat atau nasihat? Nasihat. Pinter, 2 katanya ya. Kemudian personal atau personil? Personal. Personal. Sonil. Personal, pintar, dua-duanya 3 ya. Udahlah ini mah lulus. Kemudian ekstra atau ekstra, pakai KS atau pakai X? Pakai KS. KS. Ekstra itu dari bahasa asing. Paham atau faham? Paham. Paham. Paham, bukan faham. Memahami, bukan memfahami. Iya, jadi maka itu selentingan dari kata-kata baku yang memang biasanya kata baku itu jarang terdengar ya, belum lumrah gitu. Jadi masih awam biasanya kan. Oh, ini temuan baru ya, padahal itu sudah lama gitu ya. Oke, kalau misalnya dibahas di kelas 12 nih, ada acara perpisahan, pelepasan atau penglepasan? Pelepasan. Nah, itu teh penglepasan, harusnya penglepasan siswa-siswi kelas 12. Artinya jauh beda. Kalau penglepasan berarti kita memberi istilahnya mempersilakan ada acara untuk melepas siswa-siswi kelas 12 untuk istilahnya bisa ke jenjang selanjutnya. Kalau pelepasan itu bukan bukan alat kemaluan belakang. Beda banget ya. Beda sayang ya. Berpikir atau berpikir? Berpikir. Pikir. Kupe. Iya, pakai P. Kalau berpikir sama, tapi cuma itu bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Ya. Oke, lanjut saja, kita langsung ke materi. Kita akan membahas tentang kebahasaan di makalah. Kalau tadi sudah dijelaskan di kalian pernah kan membuat makalah ya? Iya, pernah. Di makalah itu selain ada pendahuluan, ada pembahasan, kemudian ada penutup. Ada juga daftar Isi. Daftar isi, selain daftar isi Ada kata pengantar, iya betul. Terus ada daftar pustaka. Nah, kalau sekarang kita lebih ke pemilihan katanya. Kalau dalam karya ilmiah, kata-katanya itu harus seperti apa? Impersonal. Objektif. Itu cirinya. Ya, kalau bahasanya? Bahasanya baku. Iya, baku. Terus? Fakta. Iya, betul, mengandung fakta. Terus bahasanya harus denotasi atau konotasi? Denotasi. Ya, nggak bisa kalau misalnya kita membuat karya ilmiah misalnya menggunakan kata-kata kiasan. Nah, itu mah untuk novel, untuk cerpen. Jadi benar-benar bahasanya tuh yang real. Tidak bisa seperti ini. COVID-19 yang sekarang melanglang buana menyentuh hatiku sehingga aku tersayat-sayat untuk menjauhi COVID-19. Nggak bisa itu seperti itu gitu ya, tapi benar-benar harus clear dan bahasanya itu harus benar-benar seadanya seperti itu sebenarnya gitu ya, tidak bisa menggunakan kiasan. Terus selain itu lugas itu logis. Kalau logis itu masuk akal. Kalau sistematis berarti beruntut gitu ya. Nah, ada salah satu bahwa dalam pemilihan katanya itu harus kalau misalnya ada kata asing di dalam harus di garis miring. Iya, ditulis miring gitu ya. Oke, lanjut. Kita akan membahas dulu tentang ejaan. Oke, tentang ejaan. Perkembangan ejaan di Indonesia
itu banyak sekali mengandung perkembangan gitu Ya. Yang pertama ada ejaan Van Ophusen. Itu mah tahun 1901. Yang kedua beralih lagi karena yang namanya ilmu itu dinamis ya. Semakin hari semakin ada perkembangan dari istilahnya dari pemikiran seseorang, dari teknologi. Jadi pasti yang namanya perkembangan ilmu itu pasti semakin hari itu semakin berubah gitu ya, semakin maju. Yang tadinya misalnya contohnya rekor muri siapa misalnya yang bisa mengalahkan soal matematika misalnya dalam waktu tercepat, suatu saat akan lahir seorang yang jauh lebih cepat dari itu. Jadi benar-benar dinamis gitu ya. Nah, termasuk ejaan juga, yang pertama dari Van Ophusen, yang kedua ejaan Suwandi, kemudian ada ejaan Melindo, dan yang terakhir adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Biasanya kita taunya tentang EYD gitu ya. Nah, itu tentang ejaannya. Kenapa ejaan yang harus benar-benar kita pahami. Lalu apa saja sih ejaan yang harus benar-benar ada misalnya nanti dalam tugas? Kan nanti salah satu tugasnya itu adalah pembahasan, hanya pembahasan sih ya, dari awal sampai akhir, tapi temukan kesalahannya. Tidak hanya kata, tapi kesalahan, contohnya misalnya tanda baca. Contoh misal, akan tetapi harusnya dibarengi dengan tanda koma. Akan tetapi koma. Nah, itu kan salah kalau misalnya tidak ada. Nah, itu harus diperbaiki. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Atau misalnya begini, Kang Mas. Nah, itu bahasa apa Kang Mas? Kang Mas. Bahasa daerah kan ya? Nah, itu berarti harus dimiringkan. Karena bahasa yang di luar bahasa Indonesia berarti harus dimiringkan. Atau kalau misalnya dalam novel, kamu mah. Nah, kata mah harus dimiringkan. Apalagi bahasanya yang benar-benar bahasa asing, contoh seperti bahasa Inggris. Itu berarti harus dimiringkan. Nah, kesalahan-kesalahan itu nanti ada di sana dan kalian harus memberi tanda dan memperbaikinya. Gitu ya. Terus selain dari bahasa asing, apalagi yang nanti akan dibahas, yang akan kalian temukan dalam tugas nanti gitu, terkait dengan ejaan dan terkait dengan bahasa baku. Selain bahasa baku yang tadi, ejaannya itu yang selanjutnya adalah tentang huruf kapital. contoh, kalau bulan Januari, Februari, Maret itu harus menggunakan huruf kapital atau tidak? Kapital awal. Iya, jadi Februari berarti F-nya harus besar. Terus kalau nama orang Sama. harus besar. Terus huruf kapital untuk apa lagi? Untuk nama apa lagi? Nama kota. Nama tempat, nama kota, terus nama jalan, terus Nama seperti ya betul, nama seperti gelar kayak misalnya Oh, iya. SPD misal. Terus apa lagi? Hah? Nama agama juga. Contoh agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Nah, itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh lagi, huruf kapital itu biasanya disimpan di mana? Di awal kan ya, di awal kalimat atau setelah tanda titik atau tanda seru atau tanda tanya. Jadi setiap tanda maksudnya tanda tanya, tanda seru, tanda titik berarti harus besar. Iya. Terus lagi misalnya Penulisan yang maha kuasa disatukan atau dipisah? Contohnya apa? Maksudnya gimana dipisah itu? Yang dipisah pasti. Y-nya besar atau kecil? Terus Maha kuasa. dipisah. Tulisnya berarti M-nya M-nya besar, K-nya juga. besar. Kalau menurut Nia Setiawati, Di surat ada YTH yang terhormat, disingkat disatukan. YTH. Dipisah. yang terhormat, iya dipisah, yang terhormat. Yang terhormat. Tapi ini kendalanya yang maha kuasa disatukan atau dipisah? Maha kuasanya nih, maha kuasanya.
Dipisah, oke. Kalau yang Maha Pengasih? Pisah. Nah, ada perbedaan. Ternyata yang Maha Kuasa itu disatukan. Yang Maha Pengasih itu dipisah. Kenapa? Karena pengasihnya ada imbuhan. Oh iya. Pengasih. Lalu Ibu, kenapa dalam Pancasila yang Maha Esa dipisah? Kenapa nggak disatukan? Cukup satu itu yang dipisah. Esa atau esa sih? Esa. Apa artinya esa? Satu tunggal. Satu mah ada dua, ada tiga, berarti tunggal. Jadi yang Maha Esa gitu. Udah ya sampai sana, terus lagi. Udah ya, itu penggunaan huruf kapital nanti ya yang akan ada gitu di sana kesalahannya. Selain huruf kapital ada huruf miring udah tadi ya. Kalau misalnya ada bahasa yang asing atau bahasa daerah atau bahasa di luar bahasa Indonesia yang baku, contoh gue Yang iya. tidak baku. Iya, yang baku berarti yang maksudnya yang keluar dari bahasa baku itu yang dimiringkan. gue, elu, itu tuh harus bisa. Apalagi kalian yang senang menulis gitu ya, harus tahu. Terus penggunaan huruf tebal. Huruf tebal biasanya kalau di makalah apa saja yang diberi tanda huruf tebal? Judul, terus Tanda tangan. Yang tertanda. nama yang Ya, ditandatangani. ya. Memang di makalah ada yang ditandatangani? Ada sih lembar pengesahan ya. Terus apalagi? Nama jalan kan? Iya betul, nama jalan ditebalkan. Terus apalagi? Nama penyusun. Nama penyusun, iya. Ditebalkan? Ya, Bisa, terus apalagi? Judul. Entos. Setiap halaman. Ya. Judul setiap halaman contohnya. Contoh kata pengantar, daftar isi, Sip, terus apalagi? pembahasan. Iya bener bagus. Kayak daftar isi, pokoknya yang judul-judul di atas. Termasuk ketika misal contoh bab 1 pendahuluan, latar belakang itu juga sama ditebalkan. Jadi yang benar-benar poin dari yang poin-poin pentingnya itu, gitu ya, di atasnya. Oke, selanjutnya selain huruf tebal ada lagi seperti kata dasar, udah itu mah nanti kata dasar, kata ulang ada pasti di sana nanti yang harus diperbaiki. Kemudian dah ya ini. Oh iya, singkatan. Contoh misalnya yang terhormat disingkat jadi Y kecil. YTH. Besar semua. Y besar, T kecil, H kecil. Atau YTH juga bisa ditulisnya huruf kecil semua. Kalau singkatan nulisnya bagaimana sih? Singkatan. ASEAN tuh singkatan. Etas. ASEAN singkatan itu ASEAN hurufnya besar atau kecil? Besar. Besar semua, kapital semua. Iya, karena kenapa huruf besar semua? Karena masing-masing huruf ada katanya ya. ASEAN tuh artinya? Ya itulah ya. Atau misalnya UUD atau yang gampang. Ya, Undang-Undang Dasar. U-nya besar, D-nya besar. Makanya ketika disingkat UUD semuanya huruf kapital. Ya. Terus kalau posyandu itu juga sama, pos pelayanan terpadu. Penulisannya bagaimana posyandu? P-nya aja kan ya yang besar. Tidak seperti UUD gitu ya. Nah, itu hati-hati dengan singkatan. Kalau yang disingkat jadi YG, boleh tidak? Tidak boleh ya. Ibu kan pernah bilang, mengapa Ibu tidak boleh? Karena begini, ketika kita tidak mampu memberikan kebahagiaan untuk orang lain, minimal jangan pernah merenggut kebahagiaan itu, gitu kan? Ibu pernah bilang ya, yang itu hanya punya 4 huruf, mama, bapak, adik, kakak gitu. Sama kita diambil bapak sama mamahnya, tinggal adanya kakak. Aduh, kasihan banget gitu ya. Jadi tidak ada singkatan YG, meskipun kebanyakan kita menggunakan YG. Atau misalnya kata
kata 2x di luhurna gitu ya. Oh iya. Itu mah seperti dua tak gitu minyaknya, jadi nggak ada. Nah jadi hindari kata-kata yang seperti itu. Kalau memang bukan singkatan berarti tidak boleh disingkat. Terus hati-hati, penulisan singkatan juga seperti ini. Ketika singkatannya terdiri dari 3 huruf, maka penulisannya, contoh, dan kawan-kawan, DKK, akhiri dengan titik. Jadi singkatan itu kalau misalnya terdiri dari 3 huruf harus diakhiri titik di belakangnya. Beda dengan atas nama. Itu hanya 2 huruf A dan N. Penulisannya A titik N titik. Jadi kalau 2 huruf diselingi titik di akhirnya gitu. Sampai dengan misal pukul 10.30 sampai dengan, jadi bukan menggunakan tanda miring, bukan tanda baca miring. Kan ada orang mah ya S garis miring D. Iya. Atau S salah. strip D, itu salah. Harusnya pakai titik. Atau misalnya gini, S titik D, itu salah, harusnya S titik D titik. Jadi diakhiri titik di belakangnya. Sampai situ, paham? Bagus. Itu singkatan menggunakan huruf kecil. Kalau misalnya menggunakan huruf kapital semua seperti UUD, DPR, WHO, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, itu tidak perlu diberikan titik di akhirnya karena itu huruf kapital semua. Itu ya. Sama, paham? Paham. Hei, pinter. Udah ya, atas nama tadi udah disebutkan. Iya. Terus dari sekarang angka dan bilangan. Ibu tadi sudah jelaskan. Bab 1 pendahuluan biasanya satunya itu menggunakan Romawi. Ya. Angka Romawi. Maka ketika menulis latar belakang berarti menggunakan A besar. Jadi I Romawi, ke bawahnya itu turunannya itu A besar. Ketika punya anak lagi, maka turunannya jadi angka 1. Ketika si angka 1 itu punya anak lagi, berarti turunannya A kecil. Pinter. Ketika A kecil itu punya turunan, berarti Titik. 1 kurung. Oh. 1 kurung saya. Kalau 1 kurung punya anak lagi, mengga ke bawahnya A kurung. Kalau si A kurung punya anak lagi berarti menggunakan 1 kurungnya 2 depan belakang. 1 kurung 2 punya anak lagi berarti dia menggunakan A kurung 2. Begitu penulisannya. Ibu boleh enggak sih kalau misalnya kita ketika menulis makalah misalnya bab Kan harusnya bab 1 itu pakai Romawi ya? Iya. Bab 1 pendahuluan, tapi ini mah dengan bab A pendahuluan. Boleh Bu? Boleh. Asal ke bawahnya seperti itu turunannya. Kalau udah A, angka A kecil, angka di kurung gitu ya. Kalau misalnya A dulu baru nantinya ke Romawi, nah itu yang salah. Jadi turunannya seperti itu. Dari Romawi ke A ke angka 1. Ibu gini banyak. Iya. Begitu ya. Nah, udah. Selanjutnya tadi udah tentang itu. Oke. Oh iya. Kalau misalnya kan tadi menggunakan A titik, 1 titik, A kecil titik, Ibu boleh nggak menggunakan angka? Misal 1 latar belakang, punya anak dia tuh 1 titik 1. Iya, nggak boleh pakai titik lagi. Jadi titiknya hanya antara dia dengan dia, jadi ada jeda gitu ya. Terus misalnya si anak si 1 titik 1 itu punya anak lagi berarti 1 titik 1 titik 1 misalnya. Jadi terusnya berurutan gitu ya, tapi selalu diselingi dengan tanda titik gitu ya. Itu nanti kalau misalnya memang ada di sana. Terus lagi, wah Bu masih banyak. Tenang ya. Terus misalnya penggunaan tanda koma. Kan tanda baca itu selain tanda titik, Tanda koma, tanda seru, tanda petik, tanda tanya. Biasanya kalau tanda titik itu untuk mengakhiri kalimat. Ya, mengakhiri kalimat. Kalau tanda koma biasanya Di tengah kalimat. kalau ada istilah katanya begini. Hidup kita tuh sekarang tuh lagi koma, belum berakhir kok gitu kan ya. Tenang aja gitu ya, belum akhir. Karena hidup itu beneran. Kita itu di hidup itu pasti menemukan tanda seru. Kita tuh bertanya-tanya, kenapa sih? Ada apa sih? Atau kadang kita menyuruh, harusnya tuh kamu tuh begini ke aku. Nah, misalnya begitu kan.
Atau misalnya bertemunya dengan tanda tanya, dengan berjuta banyak pertanyaan di benak. Kenapa kamu meninggalkan saya? Kenapa kamu pilih saya? Atau kenapa cobaan ini datangnya kepada saya? Atau di hidup juga kadang kita itu harus ya berhenti sejenak. Ini sama seperti tanda koma. Kalau akhir ya udah titik. Tapi Bu tenang Bu, dalam satu paragraf itu banyak kalimat loh. Udah titik juga masih ada kehidupan kita. Tenang, karena gini harapan itu selalu ada. Oke, sebelum ke sana, kan tadi lagi membahas tanda koma ya. Contoh misalnya begini, wah baju kamu bagus. Harusnya di situ ada tanda baca koma. Wah, koma. Baju kamu bagus. Akan tetapi, koma, kamu harusnya berkata seperti ini. Jadi hati-hati. Nanti ketika ada tugas, Ibu seriusan. Ini tuh hanya 30 loh kesalahannya itu, tapi Ibu bilang ini ada 50. Berarti hati-hati. Jangan sampai mungkin harusnya ini tanda titik. Mungkin harusnya ini tanda koma. Ini harusnya tanda seru. Nggak mungkin kan seperti ini. Tolong tutup pintu. Titik, nggak mungkin. Tanda seru. Kamu habis dari mana? Tanda tanya. Tanda tanya. Seperti itu. Mengerti kan ya? Sampai di situ. Nah, itu sebagai tanda-tanda yang nanti misalnya kenapa sih Ibu harus seperti ini? Karena itu yang dijelaskan di sini gitu ya. Ada beberapa kebahasaan, ya salah satunya ejaan. Ibu kenapa sangat memperhatikan sekali tentang ejaan? Ya karena memang bahasa itu ada dua, ada bahasa tulis dan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan kita bisa tahu gelagat seseorang. Ketika misalnya kita sebut misal kata Nia Kak, Nia pacar kamu kemarin sama cewek lain loh. Kita bisa lihat ekspresi Nia S. Dia marah, dia biasa aja, dia cuek, dia ketawa-ketawa misalnya. Dia tertawa, bukan dia ketawa ya. Kita bisa lihat ekspresi seseorang kalau misalnya menggunakan bahasa lisan, tapi beda dengan bahasa tulis. Ketika kita menulis atau memberikan WhatsApp, misal Nia S tuh mau WA ke Ibu besok itu begini ya podcastnya dan lain sebagainya. Jelas panjang. Ibu cuma jawab iya bentar. Siapa tahu karena mungkin Nia waktu itu lagi marah sama seseorang, dia tuh bilang, Ibu judes pisan abi mana begini. Padahal Ibu tuh membalas WA itu dengan tersenyum. Iya bentar, karena tidak ada nada. Makanya kita sering kali salah paham. Makanya kenapa di WhatsApp itu tersedia emot untuk menjelaskan juga kita lagi senyum. Atau biasanya kalau Ibu titiknya panjang atau iya bener atau bisa mantul. Nah itu agar istilahnya apa yang kita sampaikan itu tersampaikannya enak gitu. Karena beneran serius sosial media itu pedas menurut Ibu ketika kita tidak mampu menyikapinya dengan benar. Siapa tahu ketika seseorang memposting update status istilahnya, karena kita ada masalah dengan orang itu, kita bilang itu pasti statusnya jangan urang, kasarnya begitu. Padahal siapa tahu itu tuh untuk siapa gitu kan. Makanya benar-benar dibutuhkan sekali yang namanya tanda baca. Kalau marah, tandanya bagaimana? Seru. Biasanya seperti itu kan, tanda seru. Tanda serunya banyak karena marah sekali gitu kan. Tidak mungkin juga seperti dialog drama. Kalau drama kan ditulis ya di dalam kurung marah. Karena itu memberikan respon dari sutradara untuk ke aktornya itu nanti episode ini mah kamu marah. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita di WhatsApp aku lagi marah. Nggak mungkin seperti itu. Paling pakai emoticon gambar yang sedang marah begitu ya. Nah itulah mengapa Ibu menjelaskan harus ada EYD. EYD itu harus betul. Oke, Ibu mau tanya. Misalnya begini. Aku membeli buku, pensil, dan penghapus. Tanda komanya di sebelah mana saja? Membeli buku, pensil, dan dan bisa penghapus. titik. Oke. Betul. Karena begini, ketika misalnya gini, aku membeli buku dan penghapus. Antara buku dan penghapus itu tidak ada koma karena hanya dua pernyataan, buku dan penghapus. Tapi berbeda kalau pernyataannya lebih dari dua, maksudnya bukan pernyataan,
Contohnya misal apa yang dibelinya lebih dari 2, maka sebelum dan harus ada tanda koma. Oh, itu udah paham. Pintar. Itu ejaan yang baru sekarang gitu ya. Oke. Oh iya, sebelum ke sana, video yang tadi juga ditanyakan seperti ini. Karena kita kan sekarang lagi pandemi ya. Kesempatan untuk bertemu itu jarang. Bahkan kalau boleh lebay sangat jarang. Kita hanya berjumpa di media sosial. Itu pun kalau misalnya ada tugas. Jarang kita menyapa. Misalnya bagaimana kabar ibu, misalnya begitu kan ya. Jarang sekali tersampaikan hal itu. Tapi yang istilahnya yang ibu harapkan, dimanapun siswa-siswiku berada, semoga mereka dalam selalu keadaan semangat. Karena kalau udah tidak semangat, buat apa lagi hidup? Gitu kan ya, hanya semangat yang akan jadi penopang gitu kan. Oke, saya yakin Nia S ataupun Nia K di rumah sering baca buku. Pernah nggak istilahnya ada satu saja kata-kata motivasi atau kata-kata bijak atau quotes, nah sekarang mah ya musimnya seperti yang selalu terngiang dalam ingatan kalian? Ada nggak? Kalau ibu nih, ibu. Kalau ibu senang dengan kata-katanya Andrea Hirata, beranilah bermimpi karena Allah akan memeluk mimpi-mimpi itu. Nah, itu yang selalu terngiang, makanya ibu mah senang bermimpi, tapi mimpinya jangan waktu tidur. Ya, kalaupun saya sedang tidur, pilihannya ada 2. Ketika kamu bangun tidur, kamu mau tidur untuk melanjutkan mimpi atau kamu mau bangun untuk mewujudkan mimpi, gitu kan ya kata-kata kuotasnya. Nah, kalau di kalian sendiri apa nih yang sampai sekarang, aduh, aku termotivasi nih dengan kata-kata ini, gitu. Dengan kata siapa gitu? Ibu lupa, anonim, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada namanya, dari siapa? Sok satu, siapa dulu? Sarang quotes nabuk. Iya, boleh. Sok apa yang sering terngiang nih di otak aku nih, ini loh yang ketika aku lagi terpuruk, ini yang membangkitkan saya. Banyak, kata-katanya banyak loh. Salah satu, iya tahu ibu juga pasti kalian banyak membaca gitu. Salah satunya apa? Pernah salah satu kejarlah apa yang kamu inginkan gitu. Karena masih masa muda gitu. Oh, karena masih masa muda, kamu harus kejar apapun yang kamu inginkan. Sip? Tisaha. Dari siapa? Lupa namanya. Oh, lupa namanya. Gak apa-apa, anonim. Kalau Nia? Abi mah hilap kata-katana tapi ingat quotesna. Iya, apa? Nanti Apa? ibu hilap quotesna tapi ingat nu bikin quotesna. Siapa? Galileo Galilei. Galileo apa ya? Nanti kita searching ya sama-sama. Tapi sih sebetulnya benar sekali ketika ada kata-kata yang menyebutkan begini. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Karena seriusan, ketika kita mencoba sesuatu misalnya, kemudian kita gagal, disitulah kita belajar bersabar dan belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi ketika kita sukses, kita juga belajar jangan sombong. Kemudian kita bisa mencapai jauh lebih dari ini. Makanya katanya begini, jangan mau nilai 10. Karena kalau udah nilai 10, kamu akan stuck di situ. Mendingan 9,5. Biar kamu nanti akhirnya 10, tapi lebih bagus 10 semuanya. Seperti itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu mah selingan saja gitu ya. Oke, lagi. Mohon maaf. Oke, tadi udah ke ejaan. Jadi ejaan-ejaan itu yang nantinya akan dipelajari di pertemuan kita berikutnya gitu ya. Pertemuan di hari Senin berikutnya. Sebetulnya masih banyak yang akan dipelajari, tanda baca dan lain sebagainya. Tapi yang tadi ibu sebutkan tanda-tanda ejaan yang tanda baca yang tadi, insya Allah akan ada di tugas itu gitu ya. Jadi benar-benar ketika nanti diberikan wacana, di sana akan banyak sekali kesalahan dan yang harus dilakukan adalah
menandai kesalahan itu dan memperbaiki harusnya seperti apa. Selain bahasanya harus baku, kalau misalnya ada bahasa di luar bahasa baku berarti harus dibagaimanakan. Terus ada tanda baca juga tadi sudah disebutkan ada tanda baca apa saja. Kemudian selain itu hindari bahasa-bahasa yang tadi kata ibu itu bahasa-bahasa yang lebay. Contohnya misal kamu cantik sekali, udah kamu sangat cantik sekali, udah sangat sekali lagi. Nah itu dihindari, berarti itu kalimatnya kurang efektif. Jadi betul-betul dalam karya ilmiah itu harus kalimat-kalimat yang efektif. Agar supaya kamu mengerti aku, agar supaya lagi, begitu ya. Misalnya oleh karena itu, oleh sebab itu, sebetulnya itu juga penghamburan. Harusnya dipilih oleh itu atau karena itu atau sebab itu dipilih gitu ya. Terus misalnya itu sudah ya, bahasanya jangan terlalu lebay tapi harus benar-benar efektif gitu ya. Ada lagi, sekarang tadi kan tentang ejaan, sekarang bahasa baku lagi, kembali ke bahasa baku. Udah datang tadi bahasa baku, balikan lagi ke sini. Ibu cek lagi. Contoh kalimat denotasi. Rasa manis daun stevia bisa dijadikan alternatif pengganti gula. Itu boleh di karya ilmiah, boleh. Karena rasa manis itu benar-benar menunjukkan bahwa itu adalah rasa manis dari daun stevia. Atau misalnya begini, buah anggur itu rasanya masam. Itu real, nyata denotasi. Oh iya, masam. Berbeda halnya seperti ini. Gelandang itu mengoper bola dengan sangat manis, sehingga gol dapat diciptakan. Sangat manis di sana beda kan ya? Itu mah maksud ke sangat manis permainannya. Jadi bisa mengerti kan ya? Misalnya begini, es ini dingin sekali. Ya udah pasti yang namanya es dingin. Tapi ada kalimat seperti ini. Kamu dingin sekali. Sampai-sampai aku sampai-sampai aku lewat di depanmu, kamu tidak melihat. Nah, berarti itu konotasi. Nah, jadi kalau misalnya di karya ilmiah berarti harus dihindari kata-kata yang benar-benar biasanya itu mah di bahasa novel ya, novel atau cerpen atau komik atau puisi atau bahasa gaul. bahasa cakapan gitu ya. Nah itu baru boleh, tapi kalau di karya ilmiah harus benar-benar denotasi. Keejaan lagi, karena ejaan yang sangat banyak nih. Tadi kan tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, huruf kapital yang harus ditebalkan dan lain sebagainya. Kalau sekarang lebih ke penggunaan di sebagai awalan. Ditulis dipisah atau disatukan? Disatukan. Di jalan dipisah atau disatukan? Dipisah. Di jalan. Alasannya nih ya. Kalau di jalan kan itu tempat, jadi harus dipisah. Kalau ditulis itu kan mengerjakan, sama saja dengan mengerjakan, berarti itu disatukan. Itu logis alasannya. Kalau alasan ibu mah kurang logis, tapi mudah-mudahan dimengerti ya. Ketika satu kata bisa dimasuki oleh imbuhan di, ke, dari, maksudnya logis, itu dipisah. Contoh, di sekolah, ke sekolah, dari sekolah, itu kan masuk akal, ada kalimat itu, berarti itu dipisah. Kalau misalnya tidak logis dimasuki oleh tiga imbuhan ini, berarti disatukan. Contoh misalnya, disayangi, kesayangi, dari sayangi, itu tidak logis untuk ke dan darinya. Logisnya itu hanya disayangi saja, berarti disatukan. Itu kalau alasan kurang logisnya. Tapi itu untuk mempermudah, paham ya? Sok, sekarang sekali lagi. Dianalisis, disatukan, dipisah. Disatukan. Iya, bagus. Dihitung, disatukan, dipisah. Disatukan. Siap. Iya, karena tidak bisa masuk nih. Biasanya di sebagai awalan itu dipisah kalau nama jalan ya. Ya, nama
nama tempat itu pasti dipisah gitu kan ya. Oke, selanjutnya kalau di atas disatukan dipisah karena itu nama tempat di atas. Atas bisa. Iya, dari atas juga bisa. Kalau di antara Disatukan. dipisah karena itu juga Ke sama. antara. Nggak ada ke antara, dari antara. Ya betul ya. Kemudian di samping. Dipisah. Nah, bagus. Sudah, karena sudah terjawab oleh dua-duanya berarti sudah paham tentang itu. Oke, selanjutnya pembentukan kata. Kalau ada kata diawali huruf K, T, S, P berarti dia harus luluh. Contoh, tunjuk jadi Nunjuk. menunjuk. Sapu jadi menyapu. KTS. Iya. K, T, S, P, ya kan? Pesona jadi memesona. Perhatikan jadi memerhatikan. Tolak jadi Menolak. iya, bagus. Kan KTSP sayang. Tulis jadi Menulis. iya, bukan mentulis. Ya. Oh iya. Heeh. Kalau produksi memproduksi bukan memproduksi, kan kata ibu tadi harus KTSP lulu, tapi kok mengapa memproduksi itu tetap memproduksi? Karena itu awalannya bukan P tapi PR, produksi. Makanya kalau misalnya jadi kalau misalnya kata dasarnya bukan dari huruf KTSP depannya, tetap saja seperti itu ketika diberi imbuhan me, gitu ya. Paham ya sampai sana ya? Pikir, memikir, pikirkan, memikirkan gitu ya. Oke, bagus. Itu pembentukan kata ketika ada imbuhan me bertemu dengan huruf kata dasar yang berawalan KTSP. Terus penulisan kata hubung yang tadi sih. Misal contoh, tetapi itu harus ada tanda koma. Terus apa lagi? Seperti juga sama. Seperti karena kalau seperti biasanya titik 2 ya. Seperti titik 2. Tapi sebelumnya misalnya gini. Aku bisa belajar di sini, koma, seperti dan lain sebagainya. Jadi seperti itu di awalnya. Beda dengan tetapi. Kalau tetapi itu tetapi dulu baru koma, kalau seperti koma dulu baru seperti. Itu sih bedanya, ya. Terus selanjutnya, wah banyak. Tenang ya. Oh iya, kalau sudah kata jadi, ada tanda koma atau tidak? Jadi, koma. Kan ngarenghap. Jadi ngarenghap heula gitu ya. Hembus atau embus? Embus ya, mengembuskan. Isap atau hisap? Isap. Mengisap, bukan menghisap. Tapi kita karena orang Sunda gitu ya. Jadi ini mah itu teh. Makanya sering orang berkata ini itu ada akhiran H di belakang. Padahal harusnya ini itu gitu ya. Tapi karena kita terbiasanya menggunakan kata mah itu teh nah jadi si H itu selalu terbawa gitu ya. Oke, selanjutnya penulisan tanggung jawab. Satukan atau dipisah? Penulisan Tanggung jawab. dipisah. Kalau bertanggung jawab Disatukan. Bertanggung. dipisah, disatukan. Yang betul yang mana? Bertanggung. Yang betul yang dipisah, sayang. Bukan logis ya. Ibu mah selalu menggunakan alasan yang tidak logis. Tanggung jawab. Nia sama Nia dipisah. Kalau disatukan bahaya. Nah, berarti dipisah ya tanggung jawab. Bertanggung jawab dipisah tetap karena Nia udah punya pacar Nia Kak. Nia S belum. Kalau disatukan nanti Nia S jadi kambing conge atau jadi nyamuk. Kalau bedanya dengan begini, pertanggung jawaban, dua-duanya sudah punya pacar. Double date. Ibu, ya alasannya tidak logis tapi bisa dimengerti kan ya maksudnya. Terima kasih, disatukan dipisah.
dipisah. Terima kasih. Iya. Berterima kasih? Pisah. Iya, kan tadi ya sama bisa jadi nyamuk katanya tuh begitu ya. Terus tanda tangan. Dipisah. Dipisah. Iya, bertanda tangan? Dipisah. Dipisah juga sama, betul. Tanda tangani? Disatukan. Tanda tangani. Tanda tangani. Dipisah. Dipisah lah, kan si tangani aja yang punya imbuhan. Dia tangani, si tanda belum. Ya, aku bingung ya, nggak tidak apa-apa ya. Menyamaratakan. Disatukan. Menyamaratakan. Awalan dan akhiran kan. Berarti disatukan. Sudah pintar. Oke, sekarang kata baku lagi. Jawab ya, mana kata bakunya ya. Analisa, analisis. Analisis sayang. Hipotesa, hipotesis. Diagnosa, diagnosis. Legalisir atau legalisasi. Organisasi, organisir. Berarti legalisir, legalisasi. Apotek atau apotik. Karena ada kata apoteker. Atlet atau atlet. Karena ada kata atletis. Atletis. Ya. Paham atau faham? Paham. Memahami bukan memfahami. Terus metode atau metode? Metode. Kita sering menyebutkan metode gitu ya. Padahal itu salah. Berpikir atau berpikir? Berpikir. Iya, betul, berpikir. Terus koordinasi atau koordinasi? Koordinasi. O-nya ada 2 ya. Terus zaman atau zaman? Zaman. Betul. Nah, itu kata baku. Ada lagi buku bahasaan di karya ilmiah, ada masih banyak. Salah satunya adalah penghematan kata atau kalimat yang efektif tadi. Contohnya misalnya begini. Adalah merupakan suatu kehormatan bagi saya Anda mau datang. Adalah, merupakan lagi, padahal itu sama-sama. Jadi pilih mau adalah atau merupakan. Jadi tidak boleh disatukan. Terus sejak dari tadi saya menunggumu, kamu tidak datang. Sejak dari lagi. Jadi benar-benar harus dipisah. Sejak tadi atau dari tadi. Paham ya di sana ya? Oke. Selanjutnya, penggunaan kata berpasangan. Kalau kata berpasangan, baik pasti dengan maupun. Baik dia maupun aku sama-sama tidak memilihmu. Jadi si baik pasti dengan maupun. Terus bukan dengan melainkan. Bukan dia, melainkan aku gitu ya. Tidak dengan tetapi. Tidak begitu, tetapi begini. Terus antara dengan dari. Antara dari. Dan bukan dari. Antara aku dan dia. Jadi antara dengan dan gitu ya. Jadi itu nanti pasangan kata yang tepat gitu ya. Bukan baik ataupun, tapi baik maupun. Bukan dan tetapi, tapi bukan dengan melainkan. Ya, itu nanti bisa dibaca. Oke, tadi udah ya penulisan kalimatnya. Kalimatnya sih yang harus benar, yang memang benar-benar kalimatnya yang efektif gitu ya. Terus paragrafnya dan lain sebagainya. Tuh. Itu tentang ejaan. Nah tadi sedikit melenceng dari, bukan melenceng sih, sedikit pembahasan menjelaskan yang tadi dijelaskan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka yang diambil dari buku, internet, dan jurnal. Sebetulnya ada daftar pustaka yang diambil tidak dari itu. Contohnya, misal dari makalah, dari skripsi orang. Kalian tahu skripsi tidak? Kuliah. Nanti skripsi itu di kuliah. Skripsi itu adalah salah satu cara untuk kalian itu lolos tidak S1-nya. Itu ya. Nah, maka dari itu misal begini. Ibu dulu pernah membuat skripsi.
Terus misalnya kalian berdua kuliah di tempat yang sama, mengambil jurusan yang sama, ingin mencari tentang materi yang sama dengan ibu misalnya, tapi judul yang berbeda. Biasanya kalau skripsi dan lain sebagainya itu tidak boleh sama tok begitu gitu ya. Beda dengan ketika kita mengerjakan tugas di SMP, SMA. Searching, tidak ada yang diedit sama sekali. Ciplak seperti itu. Nah, kalau di sana tidak bisa. Kalaupun mau misalnya ingin menyadur dari internet, itu benar-benar harus diperhatikan apakah ada warna birunya, apakah teredit atau tidak, karena biasanya beda kan ya. Kalau misalnya searching di internet, ketika kita menggunakan font Times New Roman, bisa saja di situ menggunakan Arial. Jadi harus benar-benar istilahnya begini, kalau mau plagiat yang cantik gitu, kasarnya gitu ya. Jangan sampai jiplak teh blok kayak gitu, tidak ada editan sama sekali misalnya. Itu tidak mungkin seperti itu. Nah, kita kan istilahnya begini, ada istilah begini, kalau kamu ingin dihargai, maka kamu harus dulu menghargai orang. Sebelum maka kamu harus dulu. Sebelum dicintai, mencintai dulu. Nah, sama dengan seperti kalian ketika menulis suatu makalah, tapi kalian melihat skripsi orang, kalian harus menghargai. Salah satu caranya adalah dengan menyelipkan nama penulis skripsi itu di daftar pustaka. Misalnya begini, Nia membuat satu karya ilmiah. Di sana menjelaskan tentang contoh misalnya pengertian membaca menurut si A, pengertian membaca menurut si B, pengertian membaca menurut si C. Tapi tidak disebutkan nama-nama mereka di daftar pustaka. Berarti kita sama saja tidak menghargai. Maka dari itu siapapun yang ditulis di karya ilmiahmu, istilahnya kamu menyadur karya mereka, berarti harus dihargai dengan cara ditulis di daftar pustaka. Nah, salah satunya Ibu akan jelaskan satu saja ya. Ini dari contohnya dari artikel. Kalau tadi dari jurnal, ya. Kan kalau daftar pustaka, kalau misalnya ngambil buku, mengambilnya dari buku, yang ditulis itu pertama kan nama pengarangnya siapa. Nama pengarang harus dibalikan. Nisa Amalia jadi Amalia Nisa. Itu penulisan daftar pustaka. Dipisahnya dengan menggunakan tanda koma. Misal contoh, Nisa Amalia. Ketika dibuat dalam daftar pustaka berarti Amalia, Nisa. Setelah nama, titik ya, diakhiri titik, kemudian tahun terbit, kemudian titik, baru judul bukunya. Judul buku harus dimiringkan. Ketika misalnya diberi tugas oleh ibu menulisnya di buku dan Nia tidak bisa menulisnya miring, maka tulisan judul bukunya digaris bawahi. Tapi tidak digaris bawahi semuanya, misal karya tulis ilmiah gitu. Tidak, tapi digaris bawahinya per kata. Kemudian titik, kemudian kota terbit, tanda titik 2, kemudian baru penerbit. Nah, bedanya begini kalau di artikel. Sama misalnya contoh, Nia Setiawati, betul ya? Iya. Berarti nama daftar pustakanya Setiawati, Nia. Titik. Tahunnya misal tahun membuat artikel itu tahun 2021. Titik. Kalau di buku tadi itu harus dimiringkan. Berbeda kalau artikel, judul artikel itu tidak dimiringkan, tapi ditulis dengan huruf biasa. Hanya diberi tanda petik 2. Jadi judulnya diberi tanda petik 2 tapi ditulisnya biasa. Terkecuali kalau misalnya judulnya menggunakan bahasa asing, berarti harus sip. Begitu ya. Kemudian titik, baru ditulis volume 2. Ibu kenapa ditulis volume 2? Biasanya kalau dalam koran, dalam artikel, di majalah-majalah, di dalam jurnal itu selalu ada tulisan vol 2. Coba lihat aja nanti ya di koran-koran. Nah, bukan atau volume. Nah, ada tulisan volume, ditulis sama volumenya juga, volume 2, volume 3. Terus halaman. Halamannya selalu ada. Dan titik baru nama penerbit sama kota terbit sama penerbitnya. Itu bedanya.
Kalau misalnya dalam online, kalau dalam online itu dituliskan tulisan online-nya, kemudian linknya, kemudian kalian menyadurnya tanggal berapa, itu harus ditulis. Misal menyadurnya itu minggu yang lalu, tanggal berapa, tulis tanggalnya gitu ya. Jadi jangan sampai seperti ini. Misalnya ibu menyuruh membuat makalah, kalian menyadur semuanya dari internet, linknya semua ditulis, hanya HTTP-nya saja. Apa HTTP? Hanya ya begitulah, di sananya lah linknya ya, gitu. Hanya linknya saja, tidak ada nama, tidak ada tahun dan lain sebagainya. Itu salah Bu, daftar pustaka penulisannya salah. Kalau di perkuliahan mungkin ibu dosen nanti tidak akan melihat, jangankan melihat, mungkin membanting karena salah fatal gitu ya. Tetap saja yang namanya daftar pustaka itu harus ada nama pengarangnya. Makanya searching itu harus pinter, harus dikejar. Siapa tahu itu kabarnya hoax. Sekarang itu kita tuh banyak melihat hoax. Hoax bahasa Indonesia mah ya. George George kan harusnya, tapi kan bahasa Indonesia mah George. Tuh gitu oge gitu. Nami atau yang digentosnya bager. Nah, ketika misalnya contoh kalian mengambil di internet tapi tidak ada namanya, maka ada alternatif lain, cukup diberi garis bawah titik. Itu untuk penulisan nama tapi nggak ada namanya, tapi kita memberikan ruang untuk itu. Jadi hanya garis bawah titik. Ibu kedah panjang, kedah pendek garis bawahnya, atau biasa aja, nggak usah lebay, saudara gitu enggak. Salit ulah gitu, biasa aja. Gitu. Enggak. Titik. Ibu tahunnya juga nggak ada, nggak apa-apa, dikasih garis lagi. Itu untuk bagian tahun. Titik. Ibu hanya aja judul saja. Ibu udah judul gitu aya garisan sama gitu ya. Jadi itu jadi kita itu istilahnya memberikan ruang. Maksudnya kan istilahnya gini, kita itu harus menghargai seseorang. Ketika seseorang itu sudah memiliki tempat, berikan tempat itu gitu ya. Jangan dikasih ke orang lain gitu. Maksudnya dia itu udah tempatnya di situ, ya udah di situ gitu kan ya. Sama seperti itu. Nah, kalau misalnya yang tersedia HTTP pasti selalu ada, link itu kan pasti selalu ada ya. Makanya ketika kalian menyadur di internet, jangan lupa HTTP itu harus selalu diselipkan, dikopas atau istilahnya begitu ya. Jadi jangan udah kopas lah. Ya enggak lah, kan ini namanya jadi internet, www gitu ya. Ibu kan itu bahasa Inggris tapi kan di garis miring. Iya, tadi kan di sana ya. Karena ini ibu nulisnya tidak bisa, ya harusnya ini di bagaimana kan? Di garis miring. Di garis bawah. Garis bawahnya per kata. Gitu ya. Jadi tadi itu dijelaskan seperti itu gitu ya. Tapi itu harusnya kan ini ngambilnya dari internet. Kalau dari internet judulnya itu tidak boleh miring. Yang miring itu hanya judul dari buku. Jadi itu juga tidak miring, tapi karena itu adalah bahasa asing berarti harus dimiringkan. Karena ibu menulisnya tidak bisa miring, jadi harusnya di garis bawahi. Ih, cerdas, udahlah ini mah lolos semuanya. Kalau ibu mah bisa nulis miring, ibunya aja yang miring. Ada ya orang yang bisa nulis miring, jadi tidak bisa membedakan. Karena miring dari awalnya gitu. Miring ada kan ya yang nulisnya miring gitu, berarti hidupnya miring. Ya enggak lah, enggak seperti itu juga. Oke, sayang, sebetulnya kalau misalnya dari masalah ejaan dan sebagainya itu nanti lebih ke lebih ke teknisnya ketika sudah ada soal. Jadi kalau untuk pembahasan hanya sampai situ. Tapi nanti ketika kalian sudah dihadapkan dengan bacaan dari ibu, contohnya misalnya artikel dari ibu, baru kalian akan menyadari mana yang harus diperbaiki dan yang tidak. Tapi ini cita-cita dari ibu, harapan dari ibu akan ada terjadi itu kan masalah ya, akan terjadi banyak kesalahan di sana dan harus jelek gitu ya. Ibu menginginkan sih ada 50 kesalahan gitu ya, tapi tadi rewas gitu kata banyak-banyak ting 50. Enggak lah, kata ibu mah sedikit gitu ya. Ketika kalian tahu dan paham bagaimana cara mengedit, ketika kalian sudah tahu bagaimana ejaan yang baik, bagaimana harusnya
kata-kata yang baik dan benar. Insya Allah ketika kalian melihat satu bacaan, baik itu koran, baik itu surat yang dikirimkan dari sekolah ke rumah, yakin kalian akan ngambil pensil dan mengeditnya. Salah, sok beneran, ibu juga sok gitu ya. Salahnya mencil. Saya supaya jadi ada tergerak gitu dalam hatinya. Kan ibu tadi sudah jelaskan ya, mengapa mengapa kita perlu untuk belajar EYD. Ibu pernah memberikan contoh seperti ini. Kucing makan tikus mati. Kucing, makan tikus mati. Kucing makan, tikus mati. Kucing makan tikus, mati. Beda Bu artinya? Beda. Kucing yang pertama, kucing, makan tikus mati, berarti si kucing lagi makan tikus yang mati. Yang kedua, kucing makan, tikus mati, berarti ada dua aktivitas. Kucing lagi makan, si tikus mati. Sama yang ketiga, kucing makan tikus mati. Jadi Kucing yang makan tikus kemudian mati. Nah, begitulah. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, makanya diperlukanlah EYD. Lebay. Ini juga kayak aku cinta kamu itu beda. Beda. Aku cinta kamu beda. Beda. Aku cinta Ibu kamu. cinta aku. Enggak. Jangan atuh Pak Ihyang. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak seputar ini? Karena ini sudah selesai. Nanti di tugasnya itu ada seperti itu. Jadi kan tugasnya ada buat karya ilmiah. Ya, tugasnya tuh di 3 minggu berikutnya. Ada 3. Tugas yang pertama membuat pendahuluan. Hanya pendahuluan. Awas ya, jangan sampai kayak seperti proposal. Ibu menyuruhnya hanya sampai waktu, tempat, dan nama kegiatan. Kebanyakan membuatnya itu sampai penutup. Padahal sampai penutup anggaran dan penutup itu di bagian minggu berikutnya. Nah, ini juga sama, yang ibu suruh itu hanya membuat bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan, tujuan dan manfaat ya. Manfaat atau kegunaan. Hanya itu di minggu yang di Senin depan. Senin depannya lagi ibu akan berikan sekitar 10 daftar pustaka dari online, dari skripsi, dari artikel, dari buku, tapi masih acak-acakan. Kalian yang harus mengubah itu menjadi daftar pustaka yang baik. Ya, gitu. Termasuk daftar pustaka itu harus sesuai alfabet. Tahu kan sesuai alfabet, nama dari huruf A dulu sampai Z. Tapi cara cara mengurutkan nama daftar pusaka secara alfabet itu bisa diurutkan setelah nama itu dibalik. Jadi bukan Nisa Amalia, tapi saat jadi Nisa Amalia Nisa baru itu diurutkan. Kalau gimana Ya. kalau jadi namanya cuma satu kata aja, jadi gak ada nama panjang? Nggak apa-apa, berarti 1 udah. Misal namanya T aja, udah T titik. Gitu. Kalau 2 pengarangnya Jadi disamakan sama dong. Dibalikan enggak? dibalikan salah satu, yang lainnya enggak. Nia apa sih? Nia Karunia. Nia Karunia, Nia Setiawati. Mau yang mana yang dibalikan? Misal Setiawati, Nia dan Nia Karunia. Salah satu. Ya, salah satunya. Kalau namanya 3, namanya 3. Kalau pengarangnya 3, Berarti salah satu. Salah satu dibalikan. terus yang lainnya? Mengikut tidak. Kalau misalnya lebih dari 2 pengarang, hanya 1 yang diambil, kemudian namanya dibalikan, kemudian dikasih kemudian diberi kata DKK dan kawan-kawan. Karena takutnya yang mengarang buku itu 5 orang atau 10 orang atau 100 orang, benar ditulis ada yang Kenapa nggak ada Teteh dan teman-teman? enggak lah. DKK aja ya. Kalau emang DKK di kamus bahasa Indonesia emang ada. Sebetulnya kalau misalnya dan teman-teman memang ada, ya bisa DTT. Tapi kan jarang ya sekarang kita jadi DKK. DKK aja. Kalau enggak DFF gitu. Dan friend
brand. Malah tuh Bapak, ya Allah. Tapi bisa jadi ya suatu saat nanti mungkin itu akan dibakukan. Itu karena biasanya bahasa baku itu bahasa bisa dibakukan itu ketika bahasa itu sering digunakan dan lumrah digunakan oleh masyarakat, dan itu bisa menjadi bahasa yang dibakukan. Contoh seperti ini, nongkrong. Nongkrong itu menurut kita bahasa baku atau bukan? Bukan. Tapi karena sering dipakai, akhirnya bahasa nongkrong masuk ke dalam bahasa baku. Yang tidak boleh itu nongki-nongki. Apalagi nongki. Ada ya nongki-nongki. Seriusan, nongki-nongki yuk. Nah, itu mah belum bahasa baku. Tapi kalau nongkrong sudah masuk bahasa baku. Bukan sering. Iya. Kalau lo Gue lo bahasa baku atau bukan? Bukan. Tuh kan sudah bisa jawab ya. Apa lagi? Udah ya segitu. Udah. Nah, ada yang ditanyakan lagi. Nah, itu nanti untuk daftar pustaka. Jadi betul-betul Jadi selama 2 diacak. minggu. Jadi minggu itu, nah minggu ke itunya baru yang ini. Yang ini tuh istilahnya mencari kesalahan. Jangan kalau mencari kesalahan orang mah ya. Tapi untuk untuk tugas ini mah boleh dicari kesalahannya apa, kemudian diperbaiki. Yang salah itu kita cari-cari kesalahan orang lain tanpa ngasih solusi buat orang itu. Itu yang salah. Iya, benar kan? Menyalahkan orang itu gampang ya, tapi ngasih solusinya yang sulit. Makanya kalau nyalahin orang, kasih juga solusinya, dia itu harus seperti apa. Begitu. Sama dengan tugas ya, dicari salahnya, dicari juga jawaban dan solusinya. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Yes. Ibu biasanya suka cerewet di kelas mah. Kalau ibu bisa, ibu jawab. Kalau nggak bisa, nanti peren. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Mudah-mudahan kalian tidak mudah-mudahan ilmu yang ibu berikan hari ini tidak membuat kalian cepat puas, sehingga kalian bisa mencari lagi yang lebih banyak, lebih akurat. Dan nanti kalau misalnya sudah menemukan ilmu baru, jangan lupa share lagi ke ibu. Ibu, ini aku menemukan hal yang baru. Oh ibu, aku menemukan hal yang salah nih di istilahnya di pembelajaran ibu. Tidak apa-apa. Yang namanya istilahnya apa ya? Kita itu harus saling mengingatkan, harus saling memberi nasihat. Dan kita harus menerima nasihat itu. Jika kalau misalnya nasihat itu memang bagus gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih atas terima kasih atas perjumpaan ya. Terima kasih kalian sudah hadir. Pokoknya intinya di sini saking rindunya mungkin ya, jadi gelagapan. Sudah lama tidak berjumpa lagi, sudah lama tidak bertemu lagi, setahun penuh. Semoga COVID ini segera berakhir. Terus semoga kita bisa mengetahui makna atau arti dari sebuah perjumpaan itu ternyata mahal gitu ya. Dan nanti ketika kita bertemu lagi, tidak ada lagi yang bicara ibu yang enggak libur, tapi justru kita, ibu kapan sekolah lagi, ibu kapan sekolah lagi. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Salam sayang untuk semua orang yang ada di rumah. Kirim salam buat mereka semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.